Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.10, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah. Sub pembelajaran ketiga, manfaat puasa Ramadan. Sebelum kita jelaskan tentang manfaat bulan Ramadan, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, tekan like dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran. Fastabiqul khairat. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan dari gurumu tentang materi manfaat puasa Ramadan melalui video atau membaca teks atau memahami gambar, siswa dapat menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Tujuan yang kedua, siswa dapat menunaikan solat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan yang ketiga, siswa dapat mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan adalah manfaat puasa Ramadan. Manfaat artinya faedah, kegunaan atau keuntungan. Puasa memang menjadi ibadah wajib yang harus dijalankan oleh umat muslim saat pada bulan Ramadan. Karena ibadah puasa ini merupakan mempunyai beberapa tujuan yang baik yang akan mendatangkan banyak manfaat bagi setiap umat yang menjalankannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan ikhlas akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Manfaat puasa Ramadan yang pertama adalah berpuasa badan menjadi sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Seperti dengan berpuasa tubuh kita melakukan proses detoksifikasi, yaitu pembuangan zat-zat atau racun yang
tidak diperlukan tubuh, sehingga tubuh akan menjadi optimal, menjadi lebih baik. Nah, ini manfaat puasa yang pertama. Dengan berpuasa, badan kita menjadi sehat. Seperti digambar. Puasa itu yes, dia akan memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Mudah-mudahan kita juga memiliki semangat untuk berpuasa agar badan kita menjadi sehat. Puasa dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel getah bening akan membaik 10 kali lipat. Ada sekitar 600 kelenjar getah bening di dalam tubuh, tetapi yang bisa dirasakan hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu di bagian bawah rahang, leher, ketiak, serta pangkal paha. Jadi puasa ini dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, seperti di mana getah bening kita akan 10 kali lipat membaik ketika kita berpuasa. Kenapa? Karena dengan adanya kita berpuasa, sehingga sel-sel getah bening kita akan membaik. Kalau tidak membaik, maka akan terjadi seperti digambar. Nah, ini akibat ketika sel-sel getah bening itu yang tidak membaik, memburuk, maka dia akan berdampak mengeluarkan benjolan di leher kita, kemudian di bawah ketiak kita, sehingga leher kita pun membesar. Nah, ini dampak daripada sel getah bening. Nah, dengan puasa maka dia akan mengontrol, memperbaiki sel-sel getah bening yang tidak bermanfaat. Nah, ini salah satu manfaat dari puasa, dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, itulah yang dikatakan Nabi, puasa itu adalah menyehatkan, yaitu puasa dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, puasa itu menyehatkan. Dengan berpuasa, sel-sel dalam organ tubuh kita melakukan proses regenerasi, yaitu pembaharuan sel-sel yang rusak menjadi lebih baik. Sebuah penelitian asal Jepang, Profesor Yoshinori Sumi membuktikan secara ilmiah bahwa puasa membawa dampak baik bagi kesehatan. Melalui penelitiannya, dia menemukan bahwa autophagy memegang peran besar dalam tubuh. Dengan autophagy, sel dapat mengisolasi bagian dari sel-sel yang rusak atau mati, tidak bisa diperbaiki, terserang penyakit maupun terinfeksi. Setelah mengisolasikan bagian yang bermasalah, sel kemudian menghancurkan bagian tersebut menjadi sesuatu yang tidak membahayakan dan melakukan daur ulang untuk menghasilkan energi dalam sel. Dari mekanisme ini, komponen-komponen sel yang rusak akan dibangun dan diperbaharui kembali. Pada kasus sel yang terkena infeksi, autofagi juga dapat mengimplementasi bakteri atau virus menginfeksi. Tak hanya itu, autofagi juga berkontribusi dalam perkembangan embrio sehingga pencegahan dampak negatif dari proses penuaan. Nah, jadi manfaat puasa ini adalah di mana ketika kita berpuasa, maka organ-organ tubuh kita akan melakukan proses regenerasi, pembaharuan sel-sel yang rusak. Nah, ini dibuktikan oleh seorang profesor dari
sangat mengejutkan dunia bahwa dengan puasa dia akan menggenerasikan sel-sel yang rusak atau terinfeksi. Maka inilah manfaat dari berpuasa, dia dapat memproduksi dan memperbaharui sel-sel yang rusak menjadi sel-sel yang baik. Manfaat puasa Ramadan selanjutnya yang kedua adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua yang ada di tubuh kita merupakan pemberian Allah yang harus disyukuri. Jadi hikmah dari puasa, manfaat dari puasa yang kedua adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang ada pada tubuh kita ini dengan cara menjalankan ibadah seperti ibadah puasa. Selain puasa menyehatkan, juga menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Manfaat puasa yang ketiga, melatih kejujuran. Islam sangat menghargai nilai-nilai kejujuran yang membuat seseorang muslim merasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak langkah kehidupan. Puasa adalah ibadah yang mementingkan nilai-nilai kejujuran. Orang bisa saja minum air saat berwudu atau berbuka ketika di luar pengawasan orang lain. Hanya lewat setetes air saja orang lain tidak akan tahu kalau dia sudah berbuka. Nah, kejujuran inilah sikap pembeda. Puasa membentuk muraqabah, yaitu sikap seorang muslim selalu merasa di bawah pengawasan Allah. Walaupun dia tidak bisa melihat Allah, dia yakin Allah akan mengawasinya. Nah, jadi manfaat puasa yang ketiga adalah melatih kejujuran. Seperti digambar, meskipun makanan banyak, tetap dia jujur. Ada minuman, ada makanan, orang tidak ada. Meskipun orang tidak ada, dia tetap menunggu sampai waktu berbuka. Ini namanya kejujuran. Seperti digambar juga, meskipun makanan sudah dihidangkan, orang tidak ada, bisa saja dia makan sedikit tanpa diketahui oleh orang, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena dia merasa Allah mengawasinya. Kemudian ketika kita berwudu, di saat kita berwudu bisa saja kita minum air tanpa diketahui oleh orang. Tetapi dengan puasa, meskipun kita berwudu berkumur-kumur, kita tidak mau menelan air di dalam mulut kita itu. Ini salah satu bukti bahwa puasa melatih kejujuran seseorang dan dia merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melaksanakan puasa dengan melatih kejujuran dalam segala hal, terutama jujur menahan makan dan minum meskipun tidak ada orang. Mudah-mudahan kita semua melatih kejujuran itu. Puasa melatih kejujuran diri, karena jujur adalah sehat. Berbohong itu akan sering sakit. Pasti jujur, hati kita akan menjadi tenang, tidak gelisah. Coba kalau berbohong, kita akan gelisah, maka detak jantung kita akan semakin kencang, takut ketahuan, maka akhirnya akan terkena penyakit jantungan. Oleh karenanya, berjujurlah, bersikap jujurlah dalam menjalankan ibadah puasa,
dan mampu diterapkan di luar puasa nantinya. Jadi puasa melatih kejujuran diri seseorang. Manfaat puasa yang keempat, melatih kesabaran. Sabar artinya mengendalikan diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Contoh, meskipun berbagai jenis makanan di depan kita, kalau belum waktunya berbuka, kita harus sabar sampai waktu berbuka. Seperti digambar, meskipun berbagai macam makanan ada di depan kita dan berbagai macam minuman, orang tidak ada yang melihat kita, maka kita harus sabar sampai waktu berbuka. Nah, jadi puasa melatih kesabaran seseorang. Sabar artinya pengendalian diri, menahan diri sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi puasa mendidik kita untuk bersabar. Setelah Ramadan, setelah puasa, mudah-mudahan kita terlatih sabar, mengendalikan diri dalam menjalin kehidupan kita. Ini yang keempat, salah satu manfaat dari melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mengaplikasikan ketika bulan puasa kita harus sabar. Tidak hanya sabar menahan makanan, tapi kita harus juga sabar menahan mulut kita dari berkata kotor, dari berkata jelek yang tidak bermanfaat. Juga kita harus sabar menahan letih dari ibadah puasa itu, karena itu adalah proses di mana pembentukan sel-sel yang sudah rusak akan menjadi membaik. Jadi butuh kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa. Dan manfaatnya setelah selesai Ramadan, selesai puasa, kita terbiasa sabar dalam menjalani kehidupan ini, sehingga sabar itu sebagian dari iman. Harus kita ingat bahwa dengan sabar seseorang akan menjadi sukses. Karena apa? Sabar juga membentuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar mentaati, menjalankan perintah Allah. Jadi bagi yang ingin sukses di dunia dan akhirat harus menggunakan sikap sabar. Yang kelima, manfaat puasa Ramadan adalah yang kelima, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan sesama manusia. Kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Jadi manfaat ibadah puasa menanamkan rasa kasih sayang kepada kita, agar merasakan bagaimana perasaan orang yang kekurangan makanan, bagaimana orang kelaparan. Maka dengan puasa kita akan merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang serba kekurangan. Maka dengan puasa mendidik, menanamkan rasa kasih sayang. Begitulah cara Allah mendidik kita agar mengerti, agar merasakan perasaan apa yang dirasa oleh orang yang tidak sanggup memenuhi perutnya. Bagi kita yang memiliki kelebihan makanan, kita tidak akan pernah merasakan kelaparan itu. Tetapi ketika puasa, maka kita semuanya lapar dan kita merasakan
apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan itu. Sehingga timbullah kasih sayang kita, timbullah perasaan kita, timbullah rasa empati kita, timbullah rasa sayang kita kepada orang-orang yang serba kekurangan. Seperti di gambar. Ya, kita lihat di gambar. Nah, ada satu yang sangat mencengangkan dunia, yaitu ada sebuah tradisi di Arab maupun di Madinah. Ini contohnya, di mana setiap puasa seluruh jalan-jalan yang panjang itu masyarakat membentangkan tikar, lalu di atas tikar itu diletakkan makanan. Jadi siapa saja dalam perjalanan telah tiba waktu berbuka, mereka bisa saja langsung menikmati santapan itu, makanan itu. Itu adalah sebuah tradisi yang sangat luar biasa yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh orang-orang kota Madinah, di mana bulan Ramadan selain mereka merasakan manfaat dari ibadah itu, mereka memanfaatkan Ramadan itu untuk mengambil pundi-pundi amal, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Contoh seperti di gambar, seluruh jalan panjang, siapa saja meletakkan makanan itu, dan ketika ada orang dalam perjalanan, mereka langsung berbuka ketika sudah waktunya berbuka, dan gratis, tidak dibeli. Lihatlah seperti di gambar, seorang anak yang menyediakan makanan untuk siapa saja ketika waktu telah berbuka. Ini adalah sungguh luar biasa yang dicontohkan oleh orang-orang kota Madinah sampai sekarang. Bahkan kita lihat setiap Ramadan di mana mereka melentangkan tikar, setiap rumah melentangkan tikar dan mengajak orang berhenti untuk berbuka, menyantap makanan yang mereka sediakan. Sungguh luar biasa. Mereka mencari, bahkan mereka mencari orang untuk memakan makanan berbuka tersebut. Sungguh luar biasa. Sementara kita di Indonesia, kita yang mencari mana yang mau dimakan. Tapi kalau di kota Arab dan kota Madinah, orang yang punya makan itu mencari orang untuk memakan makanan yang telah dia sediakan. Sungguh luar biasa. Contoh teladan yang luar biasa. Begitulah ketika mereka memahami hikmah yang terdapat di bulan Ramadan itu. Kalau di bangsa kita, kita yang mencari, siapa yang mau memberi? Siapa yang mau memberi kita makan? Siapa yang memberi kita berbuka? Kita yang mencari. Tetapi di kota Madinah dan kota Mekah, orang yang membuat makanan itu mencari orang yang mau memakannya. Sungguh luar biasa. Dan ini patut untuk jadi contoh bagi kita, orang-orang Islam yang ada di Indonesia, agar kita senantiasa berbagi, terutama di bulan Ramadan. Kita berbagi makanan kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan untuk berbuka. Maka ketika kita memahami hikmah yang luar biasa di dalamnya, maka setiap Ramadan pasti akan banjir dengan makanan. Seperti yang dicontohkan oleh kota Madinah. Mereka berlomba-lomba, bahkan ada yang menangis, yang membuat makanan itu menangis karena tidak ada orang yang memakannya. Sungguh luar biasa. Bagi kita menjadi sebuah pelajaran bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh amal dan penuh keberkahan. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan kita mampu menanamkan
rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan dan kita mampu berbagi kepada mereka. Dan inilah yang dianjurkan oleh Islam, agar kita senantiasa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka akan meraih pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala. Dan apa yang mereka berikan, seperti yang sudah kita jelaskan, apapun yang kita sedekahkan, apapun yang kita infakkan, apapun yang kita zakatkan, itu akan menyuburkan harta kita, dan harta kita akan melimpah ruah. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk berbagi dan berkasih sayang selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita, manfaat puasa Ramadan. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini, silakan tekan subscribe, kemudian like dan bunyikan loncengnya. Fastabiqul khairat, gratis. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.